Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini, di mana pendeta yang akan melayani pada pagi hari ini dari Bapak Pendeta David Lase MTH. Mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Untuk itu saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi bagi Tuhan dari KNKB 217, baik yang pertama dan kedua kita nyanyikan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing bagi kita pada kebaktian minggu ini diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Marilah kita bersama-sama menghadap Allah dan mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Kita bersatu sejenak. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu yang Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu dalam nama-Nya, ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Membisikkannya, jangan takut.
Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Kita mendengarkan surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8. Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa saudara. Amin. Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya dan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Allah, karena pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan kembali untuk datang duduk diam bersama, baik kami yang melaksanakan khotbah streaming dari gereja bersama dengan majelis, maupun saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah jemaatmu. Kami bersyukur bahwa walaupun tempat kami berbeda-beda pada pagi hari ini, tetapi kami yakin bahwa kami satu di dalam Allah. Oleh karena itu, tolonglah kami sementara kami membaca dan mendengarkan isi daripada firman-Mu, kami ditolong untuk semakin mengerti melalui kuat kuasa Roh Kudus, agar apa yang diperdengarkan dan disampaikan kepada kami menjadi satu cara alat untuk menyembuhkan, menguatkan, dan memampukan kami berjalan lebih baik lagi di dunia ini menuju kepada kehidupan yang kekal. Ini kami dan doa kami serta firman yang hendak kami baca dengar, kami pertaruhkan dalam satu nama, yaitu Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup. Amin. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini dikutip dari Injil Matius pasal 22, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Matius pasal 22 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Beginilah sabda Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, misalnya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak perpiaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka.
Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Yang berbahagia ialah mereka yang dengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih bisa beribadah pada hari ini. Pada hari ini kita disapa oleh firman Tuhan dari Injil Matius tentang perjamuan kawin, perumpamaan yang dituturkan oleh Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perumpamaan merupakan salah satu cara Yesus untuk mengajarkan ajarannya atau menyampaikan ajarannya pada saat itu kepada orang-orang yang mendengar dan kepada para murid. Perumpamaan ditujukan kepada mereka agar apa yang hendak disampaikan oleh Yesus lebih gampang untuk dicerna, lebih gampang untuk diterima. Tujuannya hanya satu. Sekali lagi, selain agar gampang dicerna, agar Injil pemberitaan tentang kerajaan Allah yang dibawanya itu mudah dimengerti dan lebih banyak orang yang percaya kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, salah satu dari perumpamaan-perumpamaan yang banyak itu baik di Injil Sinoptik maupun di Injil Yohanes, kita mendengar pada pagi hari ini bahwa Allah mengumpamakan pemanggilan ke dalam kerajaan Allah itu seperti perjamuan kawin. Ini merupakan sebuah trio dari pasal 21 sebenarnya, tentang perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur dan perumpamaan tentang dua orang anak yang sama-sama melambangkan pemanggilan Allah kepada dunia untuk masuk ke dalam anugerah Allah. Dituturkan tadi bahwa perumpamaan ini mengisahkan seorang raja yang telah menyiapkan sebuah perjamuan kawin yang sangat mewah dan wah. Ia menyiapkan berbagai macam makanan, menyembelih berbagai hewan piaraannya. Tetapi sangat disayangkan, setiap orang yang telah diundang tidak datang. Bahkan mereka membunuh orang-orang atau hamba-hamba sang raja yang diutus untuk memanggil mereka. Tetapi Allah tidak pernah berhenti yang diumpamakan seorang raja. Ia tidak pernah berhenti menginginkan agar ruangan tempat di mana dia telah menyiapkan jamuan itu penuh. Maka ia menyuruh hamba-hamba yang lain setelah hamba pertama dan kedua, kumpulkan saja siapa saja, bawalah mereka masuk. Maka mereka menemukan banyak orang di pinggir jalan, menemukan orang yang sakit, mungkin menemukan orang yang compang-camping bajunya, tetapi mereka terus diundang
ke dalam perjamuan itu. Bapak Ibu, pada babak yang pertama dan kedua ini sebenarnya menggambarkan bagaimana anugerah Allah telah dilepaskan ke dalam dunia. Anugerah Allah yang besar itu diumpamakan seperti jamuan kawin yang besar. Kerajaan Allah yang penuh dengan sukacita yang ditawarkan dengan kehadiran Yesus dan pengajarannya tidak baru dimulai sebenarnya. Tetapi jauh sebelum itu Allah telah memanggil dunia melalui Israel ke dalam anugerahnya yang besar. Ya. Ini membuktikan bahwa semua orang sebenarnya dipanggil, sudah ditentukan dari Allah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dan menerima anugerah itu. Tetapi Yesus mengiaskan tadi, banyak orang menolak. Banyak orang tidak ingin masuk ke dalam anugerah Allah. Banyak orang merasa bahwa hidupnya lebih penting daripada apa yang ditawarkan oleh Allah. Orang-orang seperti ini merasa bahwa agama, ya mereka beragama, tetapi mereka tidak mengenal siapa yang mempunyai diri mereka, sehingga bisa dikatakan beragama tanpa bertuhan, atau beragama tapi bertuhan tapi lebih mengagungkan agamanya. Kita semua dipanggil sejak dari awal untuk menerima anugerah Allah, tetapi banyak yang menolak. Bahkan dikatakan tadi, ada babak-babak di mana pemanggilan Allah ke dalam dunia diselingi dengan pembunuhan. Ya. Ini sebenarnya mengacu pada perjanjian lama, di mana ketika para nabi diutus untuk memanggil Israel, banyak di antara para nabi yang tidak diterima. Memang kalau saya melihat sih dalam cerita perjanjian lama tidak ada yang sampai dibunuh, tapi disiksa ada. Atau dianggap tidak penting, misalnya seperti ketika Yeremia menyampaikan kabar kepada Raja Yerobeam, lalu kemudian ada seorang nabi yang mengaku nabi, menganggap dia adalah orang yang hanya meminta-minta dan mencari uang kepada raja. Jadi sejak dari dulu orang sudah menolak. Orang sudah menolak kehadiran Allah dalam hidup. Sehingga Allah tahu bahwa anugerah itu tidak boleh tidak diterima oleh dunia. Maka Allah mengutus yang lain. Disitulah terbuka kesempatan kepada orang-orang di luar lingkungan Israel yang telah ditentukan itu. Ya. Mereka yang dulu jauh, kata Paulus, nanti sekarang menjadi dekat. Dan itulah yang diibaratkan, diumpamakan oleh Yesus dengan kehadirannya membawa berita yang baru. Dia melambangkan dirinya sebagai hamba yang pergi kepada persimpangan jalan, pergi dan mengundang setiap orang yang dia jumpai, baik yang jahat maupun yang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan itu. Kita juga nanti bisa melihat dalam pelayanan Yesus, Dia membawa sebuah perubahan baru. Kalau orang selama ini hanya ingin bergaul dengan orang yang sama level dengannya, sekarang Yesus membawa sebuah gebrakan yang baru. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Makanya dalam pelayanan Yesus nanti banyak kita lihat dia bergaul dengan pemungut cukai, dengan perempuan-perempuan sundal, dengan orang-orang yang diabaikan dan dipinggirkan pada saat itu. Ada moto besar dalam pelayanan yang sering kita gunakan. Aku hadir untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan itu yang selalu digaungkan oleh Yesus dalam seluruh perjalanan kehidupannya, bahkan sampai pada kematiannya. Memanggil mereka, siapapun itu, untuk masuk ke dalam anugerah Allah. Tetapi Bapak Ibu, penerimaan akan anugerah Allah ini ternyata tidak boleh juga diterima dengan cara-cara yang gampang. Tidak boleh diterima dengan cara-cara yang gampang. Pada babak ketiga dari
Menurut saya kalau saya bisa membagi ini menjadi babak ketiga bagian akhir itu, di mana sang raja kemudian memasuki ruang perjamuan itu lalu melihat ada seorang yang masuk ke dalam ruang perjamuan tetapi tidak mengenakan pakaian pesta. Apakah ini berarti pakaian yang secara fisik kita pakai? Bukan, Bapak Ibu. Kalau itu Allah tidak pernah melihat ya. Allah tidak pernah melihat. Saya suka sekali kalau anak sekolah minggu bernyanyi, Tuhan cinta segala bangsa di dunia, merah, kuning, putih, hitam, semua dicinta Allah. Itu membuktikan bahwa Allah mengasihi semua orang. Tetapi ingat, anugerah yang diberikan oleh Allah itu juga wajib diresponi dengan kesungguhan, tanggung jawab. Diceritakan di sana bahwa ada seorang yang tidak mau atau tidak mengenakan pakaian pesta, dan juga ketika ditanya dia tidak menjawab. Ya. Saya pikir-pikir tadi ini artinya apa gitu ya. Saya bolak-balik ada buku yang saya baca. Lalu seolah-olah menggampangkan, ya. Seolah-olah menggampangkan kan kita kadang-kadang juga sering dengar, nggak apa-apa lah Senin sampai Sabtu buat ini itu, nanti hari Minggu tinggal mengaku dosa kok, gitu. Ada yang lebih parah lagi. Kalau kami di Sumatera kadang-kadang ada pikirannya, nggak apa-apa buat aja dulu. Nanti kalau udah mau dekat-dekat mati tinggal panggil pendeta kasih perjamuan kudus, langsung naik ke atas. Mana bisa seperti itu? Itu kan pola pikir yang menganggap bahwa Allah itu seperti seseorang yang sedang kita perintah untuk melakukan kehendak hati kita. Padahal kita hanya tamu undangan ke dalam anugerah Allah, bukan sebaliknya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu ketika menggampangkan? Di sana dikatakan, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat rapat. Jadi sekalipun ada orang mengatakan, itu yang saya katakan tadi, beragama tapi tidak menunjukkan sifat-sifat yang benar dari agamanya, maka ia pada saat itu juga akan menerima penghukuman dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belakangan ini kita sering merasa, kita sering melihat di sekitar kita. Saya tidak mau mengatakan satu agama, tapi hampir semua agama melakukan ini di tempatnya masing-masing. Banyak orang beragama yang kebablasan. Itu yang pertama. Terlalu mengagungkan agamanya dibanding Tuhan, sehingga apa yang terjadi, agama lebih besar daripada kita. Padahal anugerah Allah itu tidak ditujukan oleh hanya kesetiaan dalam melakukan ritual-ritual ibadat, tetapi dalam keseharian hiduplah anugerah Allah itu kemudian direspon oleh manusia. Banyak orang kemudian menunjukkan tanda-tanda lahiriah tentang ibadah yang telah dia lakukan atau agama yang dia percaya. Tetapi ia tidak menunjukkan tanda-tanda yang lahiriah juga. Bagaimana ia bertuhan? Ya. Kadang-kadang banyak orang yang hanya pandai dalam tataran teori, tetapi dalam tataran praktis dan praksis orang kehilangan. Sehingga seolah-olah bahwa anugerah yang diterima itu hanya seperti pembagian sembako atau roti atau bantuan tunai yang diterima lalu kemudian saya nggak tahu kapan saya terima lagi. Ada juga orang-orang yang membanggakan tanda-tanda lahiriah itu. Inilah yang dia gambarkan tadi, penolakan itu Bapak Ibu. Pasang banyak-banyak ornamen Kristen di rumah, pakai banyak sekali ornamen Kristen di badan, sampai ada yang kadang-kadang tidak jelas gitu ya. Saya tidak menyindir Bapak Ibu yang suka pakai kalung salib ya, tidak. Tetapi alangkah indahnya jika salib yang menempel di badan itu juga benar-benar diaplikasikan dalam hidup seperti dalam Injil. Barang siapa hendak mengikut aku, ia harus menyangkal diri,
Memikul salib dan baru mengikut. Tapi kadang-kadang itu tidak lebih daripada penampakan. Di beberapa agama yang lain juga hal yang sama terjadi. Maka saya kadang-kadang berkesimpulan, penting gak sih kita beragama? Penting. Tetapi lebih penting bahwa kita menyadari di dalam agama yang sedang kita jalani, ada Tuhan yang memanggil kita melalui agama itu, lalu kemudian Ia meluruskan jalan kita untuk apa sekali lagi? Untuk menerima anugerah Allah. Hal yang kedua Bapak Ibu yang perlu kita bawa pulang adalah Allah juga tidak menginginkan kematian orang fasik. Makanya Ia selalu memanggil kita di masa pandemi ini. Allah memanggil kita dalam banyak bentuk. Ya, banyak orang mengatakan bahwa mengapa harus ibadah online? Mengapa tidak ke gereja? Sedangkan mall nggak ditutup. Aduh, kita nggak usah berdebat tentang itu deh. Ya. Karena cara Allah memanggil orang tidak hanya satu model. Ya. Dengan beribadah dan mendengar seperti kita sekarang yang ada di rumah. Kalau kita membuka hati kita, Allah juga datang. Karena Dia berkata, di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, aku akan ada di sana. Jadi Dia tidak bilang, aku hanya hadir di gereja. Dia nggak bilang begitu. Dia nggak pernah ada dalam bagian Alkitab yang menjelaskan tentang itu. Ya. Bahkan Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan hatimu adalah tempat kediaman Roh Kudus? Itu berarti secara personal saja kita adalah gereja yang tidak kelihatan. Ya, di dalam diri kita ada Allah, ada bait Allah. Allah tidak menginginkan kita binasa, sekalipun banyak orang yang seperti tadi yang menolak atau mengabaikan. Allah tidak menginginkan itu. Dalam Yeskiel pasal 33 ayat 11 dikatakan bahwa Allah menginginkan agar orang fasik bertobat dan ia menerima keselamatan atau ia hidup. Dan dalam Yohanes 3 ayat 16, Yesus datang ke dalam dunia agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu membuktikan bahwa kasih Allah itu besar kepada setiap orang. Yang diinginkan Allah adalah agar kita selalu memberi diri kita mendengar apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Entah di rumah, entah ibadah online, entah ibadah setelah ini kemudian ada siaran tunda. Itu tidak penting. Tetapi yang penting adalah bahwa Anda memberikan diri Anda kepada Allah setiap kali Allah memanggil kita. Banyak orang Bapak Ibu menganggap bahwa pemanggilan Allah dan kasih Allah hanya kelihatan ketika hal yang baik-baik saja. Padahal tidak. Dalam hidup juga antara yang baik dengan yang tidak baik, Allah selalu memanggil kita di dalam. Dan yang ketiga, ini yang tadi sempat saya singgung dari atas. Ada tanggung jawab kita ketika menerima panggilan Allah. Ya. Ada tanggung jawab kita ketika mendengar Allah. Ada pernah pertanyaan yang sangat lucu sekali menurut saya. Lucu tapi ya ada benarnya juga perlu ditanya. Pak Pendeta, boleh nggak menonton siaran YouTube khotbah di WC sambil Ya, ada yang pernah nanya begitu. Sambil saya di toilet boleh nggak? Saya bilang, kalau menurutmu ya sekarang kamu lagi ngomong gitu, terus kamu diterima suaranya sama orang di sebelah yang lagi toilet, pertama gimana? Nggak apa sih, tapi agak kurang sopan. Ya bandingkan saja pada dirimu. Itu kan pertanyaan yang karena sekarang teknologi itu semakin berkembang, sehingga orang bisa mendengar, orang bisa melihat, orang bisa membaca apapun di tempat dimanapun, tidak ada keterbatasan ruang dan waktu sekarang. Tetapi kalau saya bisa mengatakan, contoh ini bisa menjadi tanggung jawab. Ya. Ada orang yang juga misalnya kalau perjamuan kudus, tadi saya dengar konsistori perjamuan kudus kan minggu depan atau minggu yang datang, penting ada perjamuan kudus. Jangan dianggap nanti karena misalnya diadakan secara daring, ya aku boleh naikin kaki deh.
di atas kursi sambil dengar-dengar Pak Pendeta membaca konsekrasi. Atau ya asal-asalan aja deh, pokoknya kan ikut gitu. Enggak seperti itu. Ya. Benar bahwa ibadah itu atau liturgi atau kata kebaktian yang telah disiapkan adalah hanya sekedar goresan tangan manusia. Tetapi di dalamnya karena diisi oleh kebenaran firman Tuhan, maka orang yang menerimanya harus dengan penuh sungguh-sungguh tanggung jawab. Ya, bagi Bapak Ibu kalau misalnya perjamuan kudus diadakan secara daring, maka anggaplah dirimu seperti sedang berada di gereja menghadap Tuhan. Banyak juga orang yang ibadah online loh, tapi tidak menghargai ibadah itu sendiri. Ya sekali lagi tidak harus pada penampilan fisik, tapi kan pada kesiapan diri kita menghadap Tuhan gitu loh. Kita kadang-kadang karena sudah di rumah ya boleh bebas aja lah, ambil HP juga sambil main WhatsApp, sambil balas ini itu. Yang penting kan kuping sebelah ini ke sana, mata sebelah ini ke sana, mata yang ini ke HP, telinga ini ke sini gitu. Apalagi kalau ada ibu-ibu sambil ibadah online di rumah, tapi juga lagi memasak ikan di dapur. Kini bolak-balik antara nonton ibadah online sama ikan. Akhirnya ikan yang hangus juga, ibadah di depan sudah selesai. Kalau orangnya bilang nanti Furi, lepas belakang, lepas depan, nggak ada yang dapat. Ikannya gosong, firman Tuhannya juga gosong teman-teman. Ada kesungguhan, ada tanggung jawab di dalam. Ya. Begitulah Allah menginginkan seseorang yang kemudian masuk ke dalam ruang perjamuan dan ia telah mengenakan pakaian pesta karena ia tahu bahwa yang dihadapinya adalah Allah, adalah Raja semesta. Bagaimana kita membawa diri kita dalam menerima anugerah Allah itu? Ada sekali lagi tanggung jawab kita. Tidak hanya sekedar mengetahui berbagai macam ayat dalam Alkitab, atau tidak hanya sekedar mengetahui berbagai macam aturan dalam gereja, tapi lebih penting bagaimana kita menghayatinya dalam kehidupan dan mengerjakannya. Kita menghayati dan mengerjakannya. Makanya dikatakan nanti kan, berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, tapi tidak berhenti di situ, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa melakukan itu, maka kita tidak akan berarti apa-apa. Itulah mengapa dalam penutup ayat ini dikatakan Bapak Ibu, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Apa maksudnya? Bahwa memang semua orang dipanggil menerima anugerah keselamatan oleh Allah, tetapi hanya mereka yang hidup seturut dengan kehendak Allah dan terus berpegang pada kehendak Allah itu sampai pada kesudahannya, yang kemudian menjadi orang-orang terpilih masuk ke dalam kerajaan Allah. Setiap orang dipanggil. Saya pernah berpikir, jangan-jangan saya yang berdiri di sini, saya yang memanggil, malah saya nggak dipilih. Kenapa saya berpikir seperti itu? Agar saya waspada. Banyak orang tidak waspada, Bapak Ibu. Banyak orang tidak warning hidupnya sendiri. Sekali lagi saya katakan, kedatangan kita ke gereja, keaktifan kita mengikuti ibadah secara offline maupun online tidak menandakan apa-apa jika itu tidak dibarengi dengan tanggung jawab dan kesungguhan kita untuk mengerti apa yang sedang saya terima. Saya yakin pasti si orang yang satu ini yang diikat-ikat tadi, ketika dia aman hidup saya hari ini, pasti saya kenyang, makanan banyak, ternyata enggak. Ada yang mirip-mirip dengan bagian ini menurut saya, kalau Bapak Ibu masih ingat perumpamaan orang kaya yang bodoh, ya, yang dia bilang, aku punya lumbung penuh dengan berbagai hasil panen, aku akan bersenang-senang, aku akan membangun lumbung yang baru. Tapi dia lupa bahwa hidupnya bukan dia yang atur, Allah. Itulah orang yang terakhir ini kan.
Dia berpikir bahwa, oh sudah aman, kan sudah dipanggil, sudah masuk. Jangan salah. Masih ada sejumlah aturan yang perlu. Itulah yang sedang tadi, kesungguhan dan tanggung jawab. Tidak hanya soal pakaian, tapi soal diri sendiri. Maka oleh karena itu bagi kita sekali lagi, setiap hari, setiap waktu Allah memanggil kita. Allah mendorong kita untuk masuk ke dalam anugerah kerajaan Allah dan Ia menawarkannya secara cuma-cuma. Sekarang kita diminta untuk menghargai. Masa-masa pandemi ini dan apapun nanti yang terjadi setelah pandemi ini mungkin berakhir, ingat, yang lebih penting di dunia ini adalah cara kita merespon anugerah. Kalau kita hadir sampai pada saat ini, kita bisa hidup sampai saat ini, itu karena anugerah. Maka responilah itu dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri dan bersama dengan segala gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengaku iman kita seraya berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Anaknya yang tunggal, ini kandung daripada Roh Kudus, dari darah Maria, memberikan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, itu ada di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Akan datang dari sana, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang hidup dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan daging dan hidup yang kekal. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan. Untuk nats persembahan minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 7 yang berkata demikian, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Bagi Bapak Ibu yang ikut hadir dalam ibadah pada pagi hari ini dapat memberikan persembahan di kotak yang sudah disediakan. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online dari rumah masing-masing, Bapak Ibu dapat memberi atau menghubungi majelis setempat atau berkoordinasi untuk memberikan persembahannya. Terima kasih. Untuk persembahan hanya diiringi musik saja. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Undang bangkit berdiri. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber segala yang baik di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan berkat dalam kehidupan kami dari hari lepas hari hingga saat ini ya Tuhan. Dan pada saat ini kami mengembalikan sebagian berkat yang sudah kami terima melalui persembahan yang kami berikan pada saat ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gereja kami di dalam kami berjemaat. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda ucap syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan dari NKB 134 ayat yang pertama.
selamat pagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini kepada Pendeta David Lase MTH. Terima kasih Bapak untuk pelayanannya. Kepada prokantor, pemain musik, LCD, video, serta sound system. Apabila Bapak Ibu saudara-saudari membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi Majelis Jemaat di wilayah setempat. Informasi ibadah minggu sesuai keputusan pemerintah DKI Jakarta bahwa diberlakukan kembali PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, maka sampai tanggal 11 Oktober ibadah minggu tidak dilaksanakan di gedung gereja, tapi dilaksanakan secara online via FB atau Facebook GKP Kramat. Ibadah rumah tangga online, ibadah rumah tangga akan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19 secara live melalui Facebook Pendeta Jemaat. Mohon setiap anggota jemaat dan simpatisan dapat mengikuti ibadah KRT secara online. Persiapan perjamuan kudus. Kebaktian persiapan perjamuan kudus dalam rangka Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia akan dilaksanakan pada hari Kamis 15 Oktober 2020 pukul 19 melalui link Zoom yang nanti akan dibagikan di warta cetak. Mohon kesiapan dan kehadiran anggota SIDI Jemaat dalam kebaktian persiapan tersebut. Kebaktian perjamuan kudus dalam rangka Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Ibadah perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Oktober 2020 pukul 8. Apabila PSBB diperpanjang, perjamuan kudus akan dilakukan secara daring. Pertemuan calon mempelai orang tua dan penatua. Penatua mengundang calon mempelai Hendro Mutajulu dan Herlina Wijaya bersama orang tua untuk menghadiri pertemuan dengan penatua yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober 2020 pukul 9.15 bertempat di Gedung Gereja GKP Kramat. Ibadah Zoom komisi-komisi diberitahukan kepada komisi-komisi yang mau melakukan ibadah via Zoom. Majelis Jemaat sudah mempersiapkan sarana Zoom berbayar. Komisi dapat menghubungi Sekretaris Majelis Bapak Robert Hasiwalari Sitompo. Bidang keesaan dan kesaksian, Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada anggota jemaat yang berulang tahun pada tanggal 11 sampai 17 Oktober 2020. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nats ulang tahun diambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mari kita sama-sama tetap mendoakan anggota jemaat kita yang sakit dalam pergumulan dan para lansia. Kehilangan keanggotaan warta kedua. Sesuai dengan hasil pertemuan dengan keluarga dan percakapan dengan saudari Cempaka Desi Wulansari tanggal lahir 5 Desember 1992 beralamat di Jalan Anggrek nomor 38 Rawamangun, bahwa yang bersangkutan telah menyatakan diri berpindah agama, maka sesuai dengan PPTG GKP, Majelis Jemaat Kramat memutuskan dalam rapat Majelis Jemaat pada 2 Oktober 2020 bahwa yang bersangkutan dinyatakan kehilangan keanggotaannya dari GKP Kramat, terhitung warta ini disampaikan. Warta kedua, atestasi keluar warta kedua, sesuai dengan surat masuk dari Saudari Giovanni Alexandra Sriono, maka sesuai keputusan Majelis Jemaat 25 September 2020, mulai hari Minggu 4 Oktober 2020, Saudari Giovanni Alexandra Sriono tidak lagi menjadi anggota Jemaat GKP Kramat dan melakukan atestasi ke GKP Depok. Atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas segala bentuk peran serta pelayanan yang selama ini telah dilakukan oleh Saudari Giovanni Alexandra Sriono di GKP Kramat. Selamat melayani di GKP Depok, Tuhan Yesus memberkati. Bidang sarana dan dana, kebutuhan laptop untuk pelayanan online, Majelis Jemaat meminta dukungan warga jemaat untuk pengadaan laptop untuk kebutuhan live streaming.
Untuk selanjutnya, anggota jemaat dapat menghubungi sekretaris gereja. Untuk pendataan kehadiran ibadah online, mohon kesediaan warga jemaat dan simpatisan untuk membantu majelis jemaat mendata keikutsertaan setelah mengikuti ibadah online di Facebook agar menuliskan kehadirannya dalam kolom komentar. Untuk warta keuangan, Bapak Ibu Saudara dapat melihatnya di warta cetak. Demikian warta jemaat pekan ini. Terima kasih. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur ya Allah bahwa pada pagi hari ini ibadah boleh kami langsungkan dengan penuh sukacita. Kami bersyukur untuk setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja, dan demikian juga kami bersyukur untuk setiap jemaat yang mengikuti dari rumah. Kami memohon kiranya ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama Bapa dan semakin menguatkan kami dalam masa-masa pandemi ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu warga jemaat dari GKP Kramat, dimanapun mereka berada saat ini, yang berbagai pergumulan dan berbagai harapan dalam kehidupan mereka. Kami memohon Engkau yang menolong, mewujudkan segala cita-cita dan harapan, mewujudkan segala doa dan permohonan, dan menolong mereka bila mereka dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara Bapak Ibu yang dalam keadaan sakit, Ibu Partiwi Legio, Bapak Arvin Marbun, Ibu Septina Jion, Ibu Sri Sukarsi Bain, Ibu Riami Manalu, Ibu Asihati Banyutawa, Bapak Zakaria Bikin, Ibu Leni Mumet Nunu Itu, Ibu Elia Rasman, Ibu Ritayati Danci, Bapak Martin Maroku, Bapak Salam Manalu, Bapak Dharma Setiawandani, Ibu Artati Rasman, Ibu Sanira Sairun, Bapak Robi Nunuhitu, dan Bapak Antonius Sairun. Kami memohon kiranya Allah yang menjamah kehidupan mereka, menumpangkan tangan yang penuh kuasa, obat-obatan yang dimakan, diminum, diinjeksi, atau dibalurkan ke tubuh menjadi cara Allah untuk mempercepat proses pemulihan. Dan mereka yang dalam keadaan lanjut usia, kami memohon pendampingan Allah dalam kehidupan mereka sementara mereka masih berada di dunia ini, sehingga mereka sudah siap ketika Allah memanggil untuk pulang ke rumah Bapa. Kami juga berdoa dan bersyukur untuk setiap orang yang berulang tahun dan bertambah usia dalam minggu ini. Kiranya Allah yang menolong mereka untuk semakin mengerti dan memahami kehendak Allah dalam pertambahan usia mereka, dan agar mereka semakin mengerti apa yang terbaik untuk dilakukan dalam hidup ini untuk mengisi kehidupan yang telah diberikan oleh Allah. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Jemaat beserta keluarga, kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati untuk terus memberikan kesehatan selama pelayanan di tempat ini, memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola jemaat, dan menjaga kesehatan mereka Tuhan agar semua pelayanan dapat dilakukan dengan baik. Demikian dengan keluarga dan anak-anak, kiranya Tuhan menjadikan mereka sebagai pendukung dan penolong dalam pekerjaan ini. Demikian juga seluruh majelis dengan berbagai tugas dan tanggung jawab bersama dengan komisi-komisi yang telah ada. Kiranya Tuhan juga menolong mereka dalam mengemban program pelayanan yang telah dirancang dan dibuat, agar setiap pelayanan yang telah dirancang itu Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terlebih-lebih untuk dunia pada saat ini juga Tuhan yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 dan masih belum ditemukan vaksin yang benar-benar bisa menuntaskannya. Kami berdoa kiranya dalam masa-masa pandemi ini setiap pemerintah bangsa dan negara di dunia boleh mengambil jalan yang terbaik untuk memberikan yang terbaik pula bagi warga negaranya. Demikian juga bagi pemerintah bangsa dan negara kami di Indonesia, kami memohon kepada kiranya Engkau yang menolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri di jajaran kabinet, para pengambil keputusan di level provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai desa dan kelurahan, RT RW. Kiranya Allah memberikan mereka kekuatan untuk bersama-sama bergandengan tangan dengan masyarakat dalam memberantas dan menghadapi COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh apa yang dipikirkan
oleh pemerintah bangsa dan negara kami dan dirancang kiranya semuanya berguna untuk kebaikan bangsa ini. Kami berdoa untuk para pendeta yang melayani di GKP mulai dari kantor pusat ke Bandung sampai kepada seluruh pendeta di klasis dan jemaat, kiranya Tuhan menolong mereka dalam pelayanan. Berbagai yang terjadi sekarang di dunia ini Tuhan, kami tahu bahwa itu terjadi seturut dengan kehendak Allah. Oleh karena itu biarlah Allah saja yang menolong kami dan memampukan kami untuk menghadapi apa yang kami hadapi hari depan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam minggu ini di jemaat ini, kiranya Tuhan yang memperlengkapi dan mempersiapkan agar dapat terjadi dengan penuh sukacita. Ini doa dan permohonan kami jauh daripada sempurna. Sempurnakanlah dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri dan kita menutup kebaktian kita pada pagi hari ini dan bernyanyi dari NKB 197 ayat 1. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.